Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Feriana Salung SSI dengan NIM 1252020, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025, program studi IPA terpadu di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMTK Mardi Wacana Alor dengan materi kinerja perkembangan model atom. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Tuhan, kalau semua dalam keadaan baik. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini, kita akan awali dengan doa. Untuk itu minta kesediaan anak Anita untuk bawa kita di dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa terima kasih karena telah memberkati kami dan Bapak masing-masing ke sekolah dengan suatu keadaan sukacita. Bapa, dan anak-anakmu mulai belajar, dan yang kamu memberkati kami dari awal hingga pertengahannya boleh belajar dengan baik. Doa dan permohonan kami, hingga namamu kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih anak Anita, silakan duduk kembali. Baik, Ibu akan mencek kehadiran anak-anak semua. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Iya, baik. Ibu akan mengabsennya. Yang pertama, anak Anita Mari. Hadir, Ibu. Anak Gini mau buka. Coba bangun berdiri dulu, Ibu cek rapian anak-anak semua. Semua rapi, berarti semua siap untuk mau mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini. Coba teman-teman lihat di bawah kolong kursi kalian, bawah kolong meja, aman? Baik, terima kasih. Masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita menyanyi satu lagu nasional, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang belajar mata pelajaran IPA terpadu. Belajar mata pelajaran IPA terpadu tentang perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom. Ya, minggu lalu Ibu ada kasih gambaran sedikit menyangkut dengan awal mula penemuan atom. Ya, ada gambaran sedikit penjelasan tentang awal mula penemuan atom. Siapa penemu atom yang pertama? Democritus. Ya, Democritus, seorang ahli ilmuwan dari Yunani yang menemukan atom. Dalam bahasa Yunani yaitu atomos. Atomos yang artinya tidak dapat dibagi. Ya, atomos yang artinya tidak dapat dibagi lagi. A itu berarti tidak dapat, sedangkan tomos itu adalah dibagi, tidak dapat dibagi lagi. Ya, sehingga Democritus mengartikan atom sebagai
Atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi. Ya, atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dia mencontohkan dengan sebuah besi yang apabila dipotong-potong sampai dengan kecil, tetapi yang kecil itu adalah besi. Bukan barang lain-lain, bukan dinamakan dengan lain-lain, tetapi itu adalah besi. Sehingga dia menyimpulkan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini menyangkut dengan perkembangan model atom adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan teori atom yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan perkembangan teori atom oleh para ilmuwan. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan kelebihan dan kekurangan setiap model atom. Menentukan kelebihan dan kekurangan setiap model atom. Dan yang ketiga, membuat urutan perkembangan model atom. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kompetensi yang harus dicapai. Kompetensinya adalah peserta didik mampu memahami perkembangan model atom. Peserta didik mampu memahami perkembangan model atom. Metode yang kita pakai sekarang dalam kegiatan proses pembelajaran kita hari ini adalah metode berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah melalui diskusi kelompok. Pembelajaran berbasis masalah melalui diskusi kelompok. Ya, sebelum kita masuk dalam materi inti menyangkut dengan perkembangan model atom, Ibu tanya ulang lagi, apa itu atom menurut Democritus? Atom adalah partikel yang terkecil yang tidak dapat dibagi. Ya, atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Untuk kelanjutan menyangkut dengan materi perkembangan model atom, anak-anak diminta untuk menyaksikan atau menyimak materi yang Ibu akan kasih, yaitu materi menyangkut perkembangan model atom. Ya, yang pertama sekali tadi awal Ibu bilang, awal mula penemu itu adalah Democritus. Yang kedua itu adalah Dalton. Yang ketiga Thomson, yang keempat Rutherford, kelima Bohr, dan yang terakhir itu adalah mekanika kuantum. Ya, perkembangan yang dia mulai bergerak untuk mendapatkan atom yang kita pakai sampai dengan sekarang itu dia mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Kita mulai yang pertama, teori atom Dalton. Teori atom Dalton adalah unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Itu menurut Dalton. Ada beberapa di bawah, tetapi itu Ibu tidak sampaikan. Nanti sebentar melalui diskusi kelompok, Ibu akan kasih pertanyaan untuk kalian menjawab semua menyangkut dengan teori atom Dalton. Yang kedua, teori atom Thomson. Thomson sendiri bilang percobaan dengan sinar katoda ditemukan partikel bermuatan negatif yang ada elektron. Itu adalah Thomson. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Rutherfordnya dia melalui percobaan penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Gambarnya ada sumber sinar alfa, lembaran tipis logam emas, lintasan sinar alfa diperbesar, dan dia menghasilkan dia punya ini apa? Pengertian menurut ini Rutherford tentang atom itu, atom tersusun dari inti atom yaitu proton dan neutron bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang bereliminasi. Sebagian besar atom merupakan ruang kosong dan yang terakhir adalah atom bersifat netral. Itu yang ketiga.
Yang keempat, teori atom Bohr. Teori atom Bohr. Elektron mengiringi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit. Yang kulit ada sini semua. Kulit pertama sampai dengan terakhir yang di tengah itu adalah inti atom. Yang kedua, elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Itu menurut teori atom Bohr. Yang terakhir, yang kelima adalah teori atom mekanika kuantum. Itu ada beberapa penemu di situ. Ada mulai dari Max Planck, Louis de Broglie, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya, ada tiga. Yang pertama Max Planck, dia bilang atom suatu saat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuantum. Ya, itu Max Planck. Sedangkan Louis de Broglie dan prinsip ketidakpastian Heisenberg ada di situ juga. Louis de Broglie bilang materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Dan yang untuk Heisenberg-nya dia bilang akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron dia dapat dipisahkan secara serentak. Ini dengan persamaan yang dipakai. Jadi dari kelima model atom ini yang sampai sekarang yang dipakai adalah teori atom dari mekanika kuantum. Jadi ada 5 teori yang berkembang, awal mulanya dari Democritus, tetapi mulai muncul nama-nama penemu baru, yaitu mulai dari pertama yaitu Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Ya, baik, materi kita sampai di sini. Ibu akan bantu kalian di dalam diskusi kelompok. Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian selesaikan. Lalu ada setiap kelompok ada di depan untuk menyampaikan hasil diskusi melalui presentasi. Baik, silakan bentuk kelompok. Ya, kalau sudah bentuk kelompok semua, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk kalian kerjakan. Ya, di dalam LKPD situ ada soal-soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, menyelesaikan, berdiskusi bersama-sama untuk mendapatkan jawaban yang benar. Disebut model kata sulit. Yang tidak itu mengapa pertemuan atau bantuan yang hanya anak-anak semua, waktu diskusi kita telah selesai. Dan di sini Ibu akan menentukan salah satu kelompok untuk ada di depan secara acak. Jadi ada kelompok 1, 2, dan 3, tetapi Ibu tidak pakai sesuai dengan urutan yang ada, tetapi Ibu akan menentukan. Dan yang ditunjuk, yang ditentukan ada di depan sini bersama dengan teman-teman untuk menyampaikan hasil diskusi. Untuk itu Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Kesempatan diberikan.
Silakan. Kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Slide, jelaskan secara singkat teori atom dari setiap ilmuwan yang menemukan model atom. Yang kedua, sebutkan kelebihan dan kekurangan setiap model atom. Yang ketiga, jelaskan mengapa model atom Rutherford disebut model tata surya. Yang keempat, mengapa perkembangan model atom penting dalam ilmuwan kimia. Ya. Jawaban 1. Teori atom dari setiap model atom adalah: yang pertama, model atom Dalton. Atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, model atom dan Thorson. Atom bukanlah bagian terkecil, melainkan bola bermuatan positif dan proton tertanam di dalam. Yang ketiga, model atom Rutherford. Atom memiliki inti yang sangat kecil dan bermuatan positif, tempatnya sebagai besar massa atom berada. Yang keempat, model atom Bohr. Elektron bergerak dengan lintas atau kulit-kulit atom tertentu dengan tingkat energi yang spesifik. Yang kelima, model atom mekanika kuantum. Menjelaskan bahwa elektron tidak hanya memiliki sifat partikel, tetapi juga sifat gelombang. Yang jawaban yang kedua, kelebihan dari model atom. Model atom atau Dalton dapat menjelaskan perbedaan unsur dan senyawa serta hukum kombinasi kimia. Model atom Thomson dapat memperkenalkan konsep muatan positif dan negatif. Model atom Rutherford dapat memahami inti atom bermuatan positif dan pusat massa. Model atom Bohr dapat menjelaskan penjelasan garis atom hidrogen. Model atom mekanika kuantum mampu memprediksi letak elektron secara diskritik melalui horizontal. Jawaban yang nomor ketiga, model atom Rutherford dapat disebut tata surya karena atom digambarkan memiliki inti atom yang berbuat. Kelemahan model atom. Model atom Dalton tidak bisa menjelaskan partikel subatom dan bagaimana atom bergerak. Model atom Thorson tidak dapat menjelaskan inti atom dan bagaimana elektron bergerak. Model atom Rutherford tidak bisa menjelaskan stabilitas atom serta spektrum atom. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan efek Coulomb dan Rath. Model atom mekanika kuantum memiliki persamaan yang sulit diterapkan secara skala kecuali untuk atom dengan elektron tunggal. Yang ketiga, model atom Rutherford disebut tata surya karena atom digambarkan memiliki inti atom yang bermuatan positif, kecil dan pada di pusat seperti matahari. Yang keempat, jawaban yang terakhir, perkembangan model atom pentingnya dalam ilmu kimia karena membantu ilmu untuk melihat struktur atom yang kelihatan, memahami bagaimana atom berkreasi untuk membentuk molekul dan senyawa. Kesempatan saya berikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kesempatan saya berikan.
Kelompok 1. Apa perbedaan? Apa perbedaan model atom Bohr dan model mekanika kuantum? Terima kasih telah menonton. Juga dari teman-teman lain. Ya, kelompok 3. Anak Bernarus mewakili. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan bertanya kepada kelompok 2. Apa arti atom menurut Komison? Atom menurut Thomson itu kelompok 3 punya pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa perbedaan model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum? Yang pertama, perbedaan model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum adalah model Bohr beranggapan bahwa elektron bergerak dalam orbital atau lintasan meningkat dengan tingkat energi tertentu. Sedangkan model atom mekanika kuantum mengembangkan elektron sebagai gelombang dan hanya dapat diketahui keberadaannya dalam ruangan orbital, bukan lintasan pasti. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3, apa arti atom menurut Thomson? Thomson mengatakan bahwa di dalam atom terbesar elektron seperti roti kismis. Kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Jika dari teman-teman ada yang bertanya, Pak, Bagus. baik. Silakan kelompok 2. demikian hasil presentasi kami. Demikian hasil presentasi kami. Kesempatan kami kembalikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mari kita berikan tepuk tangan kepada ya, baik anak-anak semua. Melalui hasil presentasi kalian semua hari ini, saat ini dalam proses pembelajaran menyangkut dengan materi perkembangan model atom, Ibu mau tanya sedikit dulu. Ya, dari hasil presentasi kalian semua, Ibu akan menanyakan. Coba sebutkan 5 nama penemu teori atom. Ya, anak Anita. Yang pertama Dalton, yang kedua Thomson, yang ketiga Rutherford, yang keempat Bohr, yang kelima mekanika kuantum. Ya, ada 5, ingat baik-baik anak semua. Yang pertama ada Dalton, yang kedua Thomson, yang ketiga Rutherford, yang keempat Bohr, dan yang kelima itu adalah mekanika kuantum. Itu yang dipakai sampai dengan saat ini. Ingat itu baik-baik ya. Ya, yang berikut dari kelima penemu ini punya pengertian, punya arti tersendiri menyangkut dengan atom dan penemuan mereka. Nah, salah satunya coba menurut Dalton, apa itu atom? Ya, anak Mesak silakan. Atom unsur yang sama memiliki sifat yang massa sama. Ya, atom adalah unsur yang sama dan memiliki sifat yang sama. Itu menurut Dalton. Ya, ingat itu baik-baik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikasih yang telah didiskusikan secara bersama.
Baik, sebelum kita masuk dalam kesimpulan kita pada hari ini, kita berdiri dan kita speaking dulu. Betul. Kita berdiri dan kita speaking. Tolong berdiri yang rapi. Ya, menghadap ibu. Ingat, sudah siap semua? Siap. Ya, sudah siap semua? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, dari diskusi kita hari ini menyangkut dengan perkembangan model atom. Perkembangan model atom, Ibu, kita mengambil kesimpulan secara bersama. Yang pertama, secara singkat perkembangan model atom dapat kita ambil sebagai berikut. Yang pertama, menurut Dalton menyarankan bahwa atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Itu menurut Dalton. Bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ya, yang kedua menurut Thomson. Thomson menyatakan bahwa atom adalah partikel positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Partikel positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Yang menurut Bohr punya dia bilang elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan tertentu atau tingkat energi tertentu. Bahwa Bohr punya dia bilang elektron yang berputar mengelilingi atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu. Dan yang kesimpulan yang berikut, ada juga kelebihan dan kekurangan dari setiap model atom yang ada. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari setiap model atom yang ada. Dan yang terakhir, perkembangan model atom itu penting dalam kita kehidupan supaya memberikan pemahaman yang lebih akurat dan terperinci tentang struktur materi. Itu baik. Sebelum kita mengakhiri kita punya proses pembelajaran kita hari ini, Ibu akan kasih soal sebagai evaluasi kalian. Tolong untuk menjawab. Setelah itu baru kita akhiri pertemuan kita. Ya. Ada soal sebagai bentuk evaluasi dari anak-anak sambil mengisi kerja evaluasi kalian. Dengan bahwa minggu depan kita akan masuk dalam materi selanjutnya tentang struktur atom. Materi tentang struktur atom. Ya, baik, sudah bisa untuk dikumpulkan. Untuk itu kumpul sudah. Ya. Ya, terima kasih. Selamat kembali seperti semula. Ya, anak-anak semua, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan anak Marice untuk pimpin kita di dalam doa. Teman-teman semua serta ibu, mari kita satu dalam hati kita berdoa. Baik, pertemuan kita hari ini cukup. 1, 2, 3. Assalamualaikum. 1, 2, 3.